Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini di video kali ini saya ingin membuat seri baru yaitu mengenai Laravel 8 ya, yang lagi rame-ramenya. Oke, di video yang pertama ini saya pengen menjelaskan bagaimana cara install Laravel 8 dan juga bagaimana untuk mengkonfigurasi agar untuk kedepannya nanti itu kita bisa nyambung dengan database. Oke, kita mending langsung ini aja ya, lihat website resminya laravel.com. Jadi di laravel.com ini di website resminya kita masuk ke documentation, lalu kita diarahkan di menu atau di menu untuk instalasinya. Ini ya versi 8. Oke, di sini karena saya menggunakan Windows maka saya hanya bisa menjelaskannya untuk sistem operasi Windows saja. Untuk macOS ataupun Linux bisa searching aja ya di Google ataupun lihat punya orang lain ya. Oke, di sini kita tidak menggunakan Dokter Desktop ya, tidak menggunakan ini. Jadi kita tuh install Laravel menggunakan yang namanya melalui Composer. Ke bawah ya, installation via Composer. Jadi bisa kalian belum punya Composer maka kalian bisa download di sini. Composer. Nih ya. Kalian ke get composer.org, lalu pilih menu download ya. Klik button download, lalu kalian klik ini nih. Nanti akan otomatis mendownload ya. Untuk instalasinya sendiri sih kalian tinggal next aja ya, normal ya. Di sini saya tidak memperlihatkan bagaimana caranya install komposernya karena saya sudah menginstalnya. Kita jalankan command prompt dulu coba ya. Misal kalian udah nginstal komposer gitu ya, kalian bisa ke command prompt lalu ketik composer. Jika tampilannya seperti ini, maka komposer kalian sudah terinstall. Dan satu lagi, Laravel 8 ini menuntut kita agar memiliki PHP versi berapa? Versi 8 kali ya. Sebentar. Saya agak lupa. Nah, versi 8 ya. Pokoknya 7 ke atas lah, tuh 8 lah yang bagusnya, paling baru lah. Oke. Untuk install PHP sendiri kan untuk kalian yang user Windows itu ya, saya nyaraninya install Exam ya karena udah satu paket, udah terinstall MySQL, Apache dan juga PHP 8. Oke, di sini saya sudah menginstal Examnya ya. Untuk Examnya sendiri kalian bisa aja ketik Exam di sini. Lalu download. Lalu kalian pilih yang ini ya. Versi baru lah ya, yang lebih baik. Nih, terus kalian download 64. Oke, di sini kita masuk ke ini ya. Kita mau nentuin di mana lokasi kita untuk menginstal si project Laravelnya itu. Saya taruh di lokal ID aja. Kita lagi. Lalu saya pengen install tuh sebenarnya Laravel tuh nggak mesti kita install di ini ya, di htdocs ya, di exam itu. Nggak harus, sebenarnya bisa di folder manapun, tapi karena di sini saya sudah terbiasa, udah kebiasaan lah untuk menginstal di htdocs, maka saya pengen misalnya di htdocs saja. Oke, seperti ini. Lalu untuk membuat projectnya kalian bisa ketik composer, ada di sini ya, nih, create project, kurang spasi, create project,
Laravel, tekan ya, Laravel, lalu ini nama project kalian gitu ya, nama project Laravel kalian. Misal di sini apa ya, Laravel app lah ya. Oke, ini instalannya secara online ya, secara ya pokoknya kita menggunakan koneksi internet lah. Oke, ini kita enter aja, maka otomatis akan diinstalkan Laravel ya. Tunggu sebentar. Ini sedikit lama ya, jadi saya skip aja video ini. Jika Laravel kalian sudah selesai ya, sudah ada tulisan application key set successfully, itu artinya project Laravel kalian siap untuk dieksekusi. Nih ya, banyak sebenarnya. Oke, tadi saya skip sebentar biar cepat aja durasi videonya. Oke, langsung kita masuk ke ini ya, foldernya. Lalu kita coba run dulu ya. Setelah run Laravel itu sama seperti sebelumnya ya, di versi-versi sebelumnya, PHP artisan serve. Tunggu start. Ini ya alamatnya sebenarnya nih ya. Ini tunggu dulu. Oke, tadi saya sedikit ini ya, kesalahpahaman sebenarnya. Pas tulisan ini started, artinya telah dimulai. Maka coba kita buka ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini kenapa saya warnanya hitam? Mungkin ini kalian ada yang warna putih. Ya karena saya di sini temanya serba gelap ya. Apa tema dari Chrome-nya? Enggak tahu, kayaknya berpengaruh kali ya tema Chrome-nya. Misal tema Chrome kalian putih gitu ya, maka ininya juga putih gitu ya. Mungkin aja ngaruh. Atau mungkin tema Windows kalian juga, siapa tahu ngaruh. Oke ya. Ini di sini sudah normal ya. Lalu nih kita ini aja ya. Untuk memberhentikan ya, caranya kalian tekan CTRL dan juga C. Nah, maka akan berhenti. Coba ya kita refresh nih. Nah, dia ditemukan ya karena berhenti gitu kan ya. Ini aneh. Oke lah, kita buka ini aja lah, buka VS Code aja langsung. Nah, ini ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sebenarnya mah nggak harus Visual Studio Code, entah itu kalian menggunakan Sublime ataupun Atom, Brackets dan lain-lainnya sama saja. Karena saya di sini menggunakan Sublime ya karena gratis aplikasinya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Langsung kita saja buka foldernya. Oke, ke Laravel app. Oke ya. Oh, ini open file ya. Oh ya, sorry salah. Harusnya tadi CTRL plus K plus O tadi harusnya. Nah, lupa saya. Nih, select folder. Kalau tadi CTRL plus O itu membuka file. Oke, ini adalah isi dari project Laravel kita. Saya pengen jelaskan sedikit ya. Laravel ini menggunakan konsep yang namanya MVC atau model, view, dan controller. Yang dimana model itu adalah tugasnya untuk pokoknya yang menghubungkan antara database dengan project kita gitu ya intinya mah. Lalu controller itu yang mengurus ya entah itu memanipulasi atau apa menambahkan data dari user ya, dari
dari user ke database gitu. Entah itu menghapus, mengedit data di database-nya gitu ya. Dan view itu ya tampilannya gitu ya. Tampilan aplikasinya. Oke, di sini ada namanya file namanya .env. Di sini adalah file yang isinya konfigurasi semuanya. Jadi kalian bisa atur gitu apa nama database kalian gitu, bisa dirubah nih. Terus database username kalian apa gitu. Biasanya kalau secara default ya di Windows itu exam itu username-nya root dan juga passwordnya nggak ada. Biasanya. Kalau baru install biasanya. Lalu di sini database-nya kita misal untuk nanti kedepannya pengen buat gitu ya. Kita bikin database dulu kali ya. Database-nya namanya itu db db Laravel gitu ya. Oke. Nanti kita buat lah ya database di PHP admin. Oke. Kita hanya ubah saja ini ya, db database-nya. Oke, sepertinya kita bikin tampilan dulu ya. Mending kita bikin pakai Bootstrap gitu ya. Pakai Bootstrap nih. Di sini saya pakai Bootstrap versi yang terbaru yaitu versi 5. Oke, ke docs dokumennya. Lalu scroll ke bawah, maka ada starter template ini kalian copy aja. Masuk tampilannya di mana? Coba kita run dulu ya. Oke. Oke, jalan. Kita refresh dulu. Nah, tampilan ini nih ada di mana? Ada di folder mana gitu? Ada di sini resource, views, lalu ke ini nih, welcome.blade.php ini. Coba kita ubah semua ya. Kita ubah semua nih ya. Maka otomatis tampilan ini juga bakal berubah. Jadi tampilan starter template dari Bootstrap. Oke, sebentar ini lagi loading karena resource pun lewat dari online ya, resource Bootstrapnya. Oke, seperti ini. Misal kita pengen atur ya tampilan indeksnya ini, itu tuh filenya tuh nggak mau welcome ini gitu, pengen bikin file baru gitu. Caranya ya kita bikin file baru, namanya apa ya, home gitu, .blade .php. Oh ya, PHP Laravel juga memiliki apa yang namanya tuh blade template gitu. Ini sangat bagus sekali fiturnya. Nanti langsung kita coba lah ya. Oke, di sini home .php ini untuk tampilan pada indeks aplikasinya. Oke, ini mending hapus aja ya, nggak penting ini. Oke, untuk mengaturnya ini kita masuk untuk mengatur route-nya ya. Ini sebenarnya kayak gini nih. Ini berhubung ini ya nggak ada, sama aja. Masuk ke routes, web. Di sini untuk mengatur route aplikasi kita gitu. Pada saat nih ya, ini ya, route get itu apa, kita dapatkan alamat atau ya pokoknya alamat slash gini lah ya, indeks nih. Jika alamat slash indeks ini, jika tampilan ini ada dimasukkan gitu ya, dikirim gitu, maka tampilkan file welcome tadi. Ini welcome berhubung dihapus, jadi kita bersih ketik home aja ya. Bentar. Oke. Ini error karena tadi file welcome sudah dihapus ya. Ini kalian nggak perlu ketik blade PHP, nggak perlu. Kalian cukup ketik nama yang depannya saja sebelum blade ini. Oke. Kita refresh lagi. Oke. Saya pengen membuat navbarnya. Kita tambahkan navbar lah ya.
mana yang bagus? Oh ini aja lah ya. Ini kita tuh butuhnya ini sama ini ya nih. Ini nggak perlu, copy saja. Ini hapus-hapusin lah ya biar rapi. Oke, kita ini hapus nih ya disable-nya. Ini misal kita bikin aplikasinya data mahasiswa. Data mahasiswa. Ya boleh lah ya. Di sini ada home dan juga kita butuhnya tuh prodi dan mahasiswa aja ya. Ini prodi. Hapus. Dan ini adalah mahasiswa gitu. Data mahasiswanya gitu ya. Oke, refresh. Oke, cukup lama ya karena interestnya juga tidak terlalu ngebut. Oke, seperti ini. Ini saya pengen kasih kontainer dulu. Kontainernya kita atur aja lah jadi kayak gini nih. Nah, backgroundnya saya pengennya warna biru lah ya. Nah, bar dark biar tulisannya putih. Backgroundnya itu primary. Oke, refresh lagi. Oke, seperti ini ya. Lanjut di sini kita bikin kelas container. Oke. Lalu di sini kita kasih tulisan data mahasiswa seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita atur jaraknya lah ya. Kita kasih div px 3. Oke. Oke, px itu ternyata kiri kanan ya. Saya lupa soalnya. Oke, p ya ternyata. Oh iya bener ya, itu atas bawah ya. Oke, seperti ini. Kurang kok ya. 4. Oke. Lalu kita pengen buat tabelnya. Tabelnya itu mana tuh table? Tabelnya begini aja lah ya. Oke. Oke, ini tabelnya. Ini nanti berisinya itu nomor, nama, dan prodinya. Di sini action ya. Ini isinya ntar ada button hapus dan juga edit. Oke, ini kita nggak perlu banyak gini. Dua aja. Oke, ini nomor. Ini nama mahasiswanya. Ini prodinya, prodi mahasiswanya. Dan juga ini action ya. Action gitu. Ya, ada ya yang dimana isinya untuk bisa mengedit data dan juga untuk menghapus data si mahasiswanya itu. Oh ya, satu lagi. NIM. Karena mahasiswa juga punya NIM ya untuk apa? Identitas dia sebagai mahasiswa gitu. Oke, jadi sini ada Novandi Ramadan. Oh ini NIM yang pertama. NIM-nya 4 bebas aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul ya. Oh, ini prodinya teknik informatika. Ini hapus. Lalu actionnya ini hapus saja, nanti kita copy. Actionnya itu kita bisa pakai AA aling ya. Terus kelasnya itu btn. Oke. Ini saya buat button untuk editnya dulu. Sukses ini nanti ini warna hijau. Oh iya, di sini saya pengen pakai icon ya. Jadi saya pakai icon itu pakai icon bawaan dari Bootstrap ya, tidak pakai dari Font Awesome karena ya saya pengen coba aja gitu. Nyoba icon dari Bootstrap ini seperti apa.
Oke, ini untuk edit itu biasanya kita ikonnya tuh pensil ya, pensil fill, kelasnya itu BI. Oke, kita bikin ini BI. BI itu artinya bootstrap icon, kayak sama seperti font Awesome, pertamanya FA kan. Cuma kalau bootstrap tuh bootstrap icon tuh BI itu. BI apa? Pencil fill ya. Pencil fill. Seperti ini. Mari kita lihat. Oke, belum ada ya. Belum ada karena kita belum mengimportnya. Nah, kita lihat. Nah, ininya gitu, saya lupa gitu kan. Maaf. Kita import dulu. Oh, ini tulisannya lowernya ganti nih. Laravel app gitu lah. Refresh lagi, maka muncul. Dan juga di sebelahnya ada tombol delete. Oke, copy, ganti jadi danger warna merah. Apa ini ya? Trash bu, trash sepertinya. Tempat sampah biasanya kalau untuk delete. Oke, bentar ya. Saya di sini copy nih ya. Misal orang keduanya itu 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9. Nah. Oke, di sini misal ada yang namanya Ajrul Mutawali. Teknik ini ya, apa? Ini bahasa Arab. Oke. Seperti ini. Refresh. Ajrul ini teman saya ya, teman dari kecil ya. Oke, seperti ini name-nya salah-salah ya. Oke, beres. Lalu kita untuk buat prodinya nih ya. Nih kita tuh dulu nih prodinya ke arah prodi. Mahasiswa ke arah gini aja. Refresh lagi. Mahasiswa prodi. Oke. Ini prodi kalau diklik itu nggak bakal ada ya karena kita belum mengatur rautnya dan juga belum membuat tampilan untuk prodi ini. Sebelumnya saya pengen memisahkan antara navbar ini dengan ini gini ya. Kontainer ini isi ini. Bagaimana caranya? Oke. Jadi kita bikin folder baru namanya apa ya, layouts. Oke, sama aja. Saya tadi sebenarnya saya pengen kasih nama template sebenarnya. Oke, di sini oh ya, saya pengen juga bikin namanya main dulu ya. Jadi oke, nanti saya jelaskan ya. Ini copy dulu ya semuanya. Ikutin aja. Copy semua dulu. Lalu ada terus kita itu ini pindahkan nanti ya, nanti selalu. Oke, ini kayaknya saya pindahkan langsung aja. Ini kita buat namanya navbar titik blade titik php. Kurang p-nya. Oke, ini copy. Oke, itu tadi saya habis pindahkan ya. Terus kita bisa ketik seperti ini, include. Lalu di sini navbar. Oke, jadi ini seakan-akan ini si file apa isi yang ada dalam file navbar ini itu masuk ke dalam main titik blade ini ya. Oke, di sini kita ikutin aja lah ya, ikutan aja. Nanti saya jelaskan belakangan. Ini kita bisa hapus semua. Oke. Lalu di sini kita bisa ketik yield yang namanya body gitu ya, body gitu, body. Oke. Pertama-tama kita bisa ketik seperti ini. Artinya oke. Extends. Di sini layouts titik main. Ini sebenarnya pakai titik. Sebenarnya kayak gini ya. Tapi pakai titik aja ya. Sama aja. Lalu di sini kita bisa ketik section ini bukan kayak ini. Nah,
terus ini body ini, lalu kita copy ini ke tengah-tengah sini, ke tengah-tengah section. Jadi pada saat kita masuk ke alamat ini, indeks ini, maka dia akan memunculkan file namanya home.blade.php. Lalu ini seakan-akan ini di dalam ini tuh ada ini ya, ada ini, terus di dalam ini juga seakan-akan tuh ada navbar gitu nih sekarang. Jadi ini file navbar ini masuk ke main, terus dari si main ini seakan-akan masuk ke home.blade.php ini. Jadi pada saat saya refresh, lihat hasilnya. Oke, ini loading lagi. Oke, error katanya. View navbar not found. Oke. Jadi view navbar. Oke, seperti ini. Refresh lagi. Nah, maka seperti ini. Kenapa kita perlu layout static navbar? Karena si include ini akan membahasanya itu dari sini, dari views ini. Kalau tadi navbar doang, itu artinya dia bakal mencari masuk ke views, terus dia nyari yang ada di luar folder layouts itu sebenarnya. Makanya kita tambahkan layout ini, seakan-akan tadi dari views masuk ke folder, lalu ditemukanlah file navbar. Oke. Untuk ini sudah jadi ya, untuk tampilan data mahasiswanya. Untuk data prodinya kita bikin prodi.blade.php. Sama seperti tadi caranya. Ini kita copy aja. Bukan ini yang copy, salah. Ini yang copy. Oke. Data prodi. Data prodi ini nggak banyak ya, cuma nama ya. Nama prodinya aja sebenarnya. Nama prodi. Ini hapus. Ini juga hapus. Oke, nama prodinya yang pertama informatika ya. Ini cuma contoh aja. Itu sastra Inggris, sastra Arab. Oke, ini pada saya refresh, nanti saya masuk ke ini pasti akan error. Kenapa error? Sebentar. Oke, ini saya reload lumayan lama juga, ini siang aja ya. Oke nih, prodi. Kenapa not found? Karena kita belum mengatur routes-nya. Nih, kita baru mengatur routes pada alamat ini. Bagaimana kalau kita buat baru lagi? Oke, routes get ganti jadi /prodi. Lalu di sini nih hapus ya. Oh, ini nggak usah dulu ya. Return view prodi. Oke, maka hasilnya adalah to view argument. Oke. Oh, lupa ininya. Bisa hapus. Oke, refresh lagi. Masuk ke prodi. Maka masuk prodi ini. Dan problemnya adalah ini kenapa yang aktif itu bukan prodi tapi kenapa mahasiswa. Oke, ini caranya kita bisa kutip koma, lalu di sini kita kasih title ya. Title ini untuk mengubah, ini kita tambahkan ya. Sebentar, ini masuk ke main. Nah, ini kita maunya nih di sini nih ya. Saya pengen itu ada mahasiswa atau enggak prodi gitu. Oke. Title di sini kita tulis saja ini mahasiswa ya, karena kan ini kan alamat ini ngarahnya kan ke ini ya. Nih, data mahasiswa. Kalau ini untuk ngarahnya ke data prodi gitu ya. Oke, ini juga sama caranya. Title. Terus prodi.
Oke, lalu di sininya kita bisa tambahkan nih seperti ini. Dolar apa tadi? Title. Oke. Kita refresh. Nah, maka di sininya ketika kita masuk ke data prodi, maka otomatis ini tulisannya prodi. Apabila kita masuk ke data mahasiswa, maka di sini otomatis berubah menjadi mahasiswa di sininya nih. Oke, bagaimana jika untuk ngatur ininya? Nih, untuk ngatur mahasiswa prodi, caranya kita ke navbar. Oke. Navbar, lalu di sini kita atur nih ya. Jika sebentar ini ya. Jika title yang ada di atas ini adalah tulisannya mahasiswa, nih ya, mahasiswa, maka aktif apa? Maka nyalakan ya, tulisannya teksnya berubah jadi putih gitu ya. Jadi kalau masuk ke mahasiswa ini putih, kalau masuk ke prodi ini putih gitu, ininya nggak putih gitu. Aktif, tambahkan kelas aktif. Jika bukan, maka kosongkan, kosong ya, atau aktifnya hapus. Oke, seperti ini. Kini kita copy saja. Ini if else sebenarnya, tapi dalam satu baris. Sebentar. Satu lagi nih. Oh, di sini. Nggak kelihatan. Di sini prodi. Oke. Kita refresh. Oke, mahasiswa aman ya. Kita masuk ke prodi. Nah, maka di sini prodi. Nah, ya kan ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk video kali ini sampai kali ini dulu. Untuk video berikutnya insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data dari database ya. Nanti kita buat database, terus isinya tabel dari mahasiswa dan juga prodi. Kita isi manual dulu di PHP adminnya, lalu kita munculkan ke dalam project Laravel kita gitu, tampilkan gitu ya. Nanti untuk kedepannya kita akan berhubungan dengan models dan juga controller. Di video kali ini kita masih berhubungan dengan view doang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf atas misal banyak kesalahan ya. Mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.